sih bedanya pemimpin inspiratif dengan pemimpin berpengaruh? Yuk kita diskusikan sekarang. 3 ciri Anda pemimpin yang inspiratif. So, pemimpin inspiratif itu ciri pertama, ia selalu memberi tauladan dari dalam dirinya sendiri. Untuk membangun perubahan, dia menjadikan dirinya sebagai contoh. Misal, punya lingkungan kerja yang tidak disiplin, maka ia memberi contoh sebelum menuntut timnya untuk disiplin di dalam jam kerja. Ia disiplin duluan. Ada kan contoh pemimpin yang menuntut timnya disiplin sementara yang menuntut sendiri nggak bisa memberi contoh. Sehingga janganlah heran jika Anda punya pemimpin yang inspiratif, Anda terdorong untuk mengikutinya. Kenapa? Karena dia sudah memberi contoh. Nah, itu ciri pertama. Sehingga kelebihan daripada pemimpin inspiratif ini selain dia memberi contoh, cara kerjanya, ia selalu bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan, bekerja sampai tuntas. Itu ciri pemimpin inspiratif. Ciri kedua, ia selalu mendorong setiap anggota timnya untuk terlibat aktif di pekerjaan sekaligus kreatif. Contoh nih, misal Anda sekarang sedang mengerjakan sebuah proyek. Sebagai pemimpin, Anda terdorong untuk mengajak setiap anggota tim Anda selain mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Anda pun mendorong setiap anggota tim untuk totalitas berkontribusi aktif terlibat di proyek tersebut. Tanpa melihat siapa yang pintar, siapa yang lemah, tetapi mendorong dan meyakinkan setiap anggota tim Anda bahwa setiap anggota tim Anda mampu untuk memberikan yang terbaik. Keren ya? Ciri ketiga, pemimpin yang inspiratif ini mampu memperkuat hubungan tim. Kenapa? Karena dia ahli dalam memotivasi timnya. Selain dia menjadikan dirinya seorang tauladan, ia sangat senang dan mampu dan ahli memotivasi timnya untuk memberikan yang terbaik. Keahlian inilah yang mampu mendorong timnya untuk membangun hubungan yang erat. Sehingga pemimpin inspiratif dikenal memiliki anggota tim yang mau mengikuti saran dan arahan dari atasannya. Nah, dari 3 ciri pemimpin inspiratif ini Anda sudah lakukan belum? Mana yang sudah dan mana yang belum? Ayo sekarang diperbaiki. Nah, setelah kita bicara tentang 3 ciri pemimpin inspiratif, sekarang kita bicara tentang 3 ciri pemimpin berpengaruh. Nah, pemimpin berpengaruh ini, ciri pertama, ia mampu mengambil keputusan yang tepat, khususnya saat menghadapi ketidakpastian maupun kondisi yang sulit. Apa maksud mengambil keputusan yang tepat? Maksud mengambil keputusan yang tepat ini gini. Pernah kan Anda menghadapi kondisi sulit, kemudian sebagai pimpinan dituntut untuk mengambil keputusan. Saat itu Anda ragu karena menurut Anda keputusan yang tepat ini kemungkinan ditolak oleh berbagai pihak. Nah, disinilah peran pemimpin berpengaruh. Dengan memetakan, dia tahu mana pihak yang kemungkinan akan menerima keputusannya untuk mencapai tujuan yang terbaik dan mana pihak mana saja yang kemungkinan akan menolak keputusan tersebut. Setelah ia memetakan, ia kemudian memikirkan bagaimana cara mengubah mindset, mempengaruhi orang-orang yang menolak keputusannya. How? Dengan cara seperti apa? Dengan cara terbuka, membangun trust, menjelaskan ini loh keputusan yang kita ambil plus minusnya di kondisi seperti ini. Kalau nggak kita ambil, ini resikonya. Kalau kita ambil, ini manfaatnya. Yuk, kita mau nggak mau, suka nggak suka, harus kita lakukan ini. Sehingga jangan heran, pemimpin berpengaruh dikenal lihai, ahli, the master dalam mengubah cara pandang mempengaruhi orang lain demi mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Ciri kedua, dia dikenal efektif dalam membangun komunikasi. Apa sih maksud efektif dalam membangun komunikasi ini? Apakah harus menggunakan sebuah magic? No, of course not. Yang dimaksud efektif dalam membangun komunikasi di sini adalah
Dia bicara terus terang, tidak punya agenda terselubung, tetapi dia menjelaskan secara gamblang, ini loh keputusan yang diambil. Plus minusnya, kelemahan kita di sini, kekuatan kita di sini, ayo kita maju bareng. Kemudian menjelaskan bagian yang menolak itu, resikonya, dampaknya ke perusahaan, ke pekerjaan, ke masa depan perusahaan mereka dan masa depan mereka sendiri. Sehingga dari sini membuat orang trust dan yakin bahwa keputusan yang diambil itu bukan berdasarkan emosi, tetapi tentu berdasarkan data, situasi, kondisi, plus tuntutan yang harus dilakukan. Kemudian ciri ketiga yang dikenal sebagai keahlian dari pemimpin berpengaruh adalah dia mampu membangun kerjasama yang kuat berbagai pihak, baik pihak yang pro maupun yang kontra dengan dirinya. Keren kan? Rata-rata kan pemimpin itu mampunya membangun kerjasama dengan pihak yang pro. Sementara disinilah keahlian pemimpin yang berpengaruh. Ia mampu bukan mengambil hati, tetapi membangun kepercayaan, membuka mindset orang-orang tadinya kontra, tidak setuju dengan keputusannya, berubah menjadi mensupport setelah melihat cost and benefitnya baik untuk pihak yang kontra maupun secara keseluruhan. Sehingga janganlah heran, pemimpin yang berpengaruh sangat ahli dalam membangun lingkungan kerja, suasana yang kondusif. How? Bagaimana caranya? Karena dia mampu membangun trust dengan cara membangun komunikasi yang efektif tanpa agenda terselubung, tetapi semuanya terbuka terus terang sekaligus menjelaskan ini loh plus minus dari keputusan yang diambil yang akan ditanggung bersama. Nah, bisa jadi Anda akhirnya bertanya, so Bu Aini, mana yang lebih baik? Mana yang terbaik? Pemimpin inspiratif atau pemimpin berpengaruh? Loh, dua-duanya penting. Sebagai pemimpin, dalam kondisi tertentu Anda dituntut, kita dituntut untuk menjadi pemimpin yang berpengaruh. Dan kondisi tertentu kita pun dituntut untuk menjadi pemimpin yang inspiratif. Sehingga kesimpulannya, dua-duanya baik tergantung pada konteksnya. Dan tentu saja sebagai pemimpin kita dituntut untuk memiliki kedua keahlian tersebut. Pertanyaannya, dari masing-masing ciri pemimpin inspiratif dan pemimpin berpengaruh, Anda tadi sudah memetakan mana saja yang belum Anda miliki. Ayo sekarang mulai dibangun, dikuatin, sekaligus kita bangun perubahan di lingkungan kerja kita, menjadikan tim kita yang terdepan.